Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang implikasi psikososial Erikson terhadap bimbingan dan konseling. Sebelum kita jauh membahas teori kepribadian Erikson, kita mulai dengan mengenal lebih dekat siapa itu Erikson. Erikson merupakan pria berkebangsaan Jerman. Ia dilahirkan dari seorang wanita Yahudi di kota Frankfurt dengan nama lengkap Erich Hamburger Erikson. Yang belum diketahui banyak orang adalah Erikson mulanya menekuni bidang kesenian karena Erikson menganggap ia mempunyai bakat di bidang itu. Kemudian, Erikson mengalami kemajuan karirnya setelah mengajar di salah satu sekolah swasta di kota Wina. Selain mengajar, Erikson pun aktif dalam perkumpulan Freud, dan disitulah Erikson menemukan jati dirinya sebagai psikolog. Erikson memandang manusia sebagai individu yang sempurna, memiliki kemampuan fundamental. Dengan potensi itu, Erikson sangat optimis individu manusia mampu memenuhi kebutuhan, keinginan, ataupun cita-citanya. Secara umum, Erikson menyatakan bahwa kepribadian dalam tubuh kembang anak dipengaruhi oleh aspek psikososial. Erikson menjelaskan bahwa proses perkembangan diatur oleh prinsip pematangan epigenetik. Lalu, apa itu psikososial? Psikososial adalah relasi yang dinamis antara aspek psikologis dan sosial seseorang. Sederhananya adalah perkembangan kepribadian manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial di lingkungannya. Dalam pengembangan teori ini, tidak heran Erikson banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Freud. Teori psikososial Erikson diparalelkan dengan teori-teori yang dikembangkan oleh Freud. Untuk lebih jelasnya, kita lihat bagaimana konsep teori kepribadian yang dikembangkan Erikson sesuai dengan tahapan perkembangan. Yang pertama, tahap perkembangan usia 0-1 tahun. Dalam tahapan ini, kita akan dikenalkan dengan istilah trust versus mistrust, atau rasa percaya versus tidak percaya. Pada dasarnya, bayi sudah memiliki banyak kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, bayi biasanya membutuhkan bantuan orang lain. Contoh, bayi membutuhkan makan, bayi membutuhkan minum, dan membutuhkan hal lain seperti istirahat dan lain sebagainya. Bayi masih membutuhkan orang lain seperti orang tua dan pengasuh untuk memenuhi kebutuhannya itu. Ketika bayi memperoleh kebutuhannya itu dari seorang pengasuh atau orang tuanya, maka diri seorang bayi akan percaya bahwa ketika saya membutuhkan itu, maka orang terdekatnya, orang tua atau pengasuhnya akan memberikannya, maka akan timbul rasa percaya. Begitupun sebaliknya, ketika kebutuhan bayi tidak terpenuhi, maka dalam diri bayi akan timbul rasa tidak percaya. Kepribadian yang akan muncul di kemudian hari adalah rasa percaya diri atau tidak percaya diri, di mana nantinya bayi ketika dewasa akan lebih percaya diri. Tetapi sebaliknya, jika bayi kebutuhannya di masa bayi itu tidak terpenuhi, maka akan timbul rasa tidak percaya diri, insecure, dan lain sebagainya. Yang kedua, tahap perkembangan anak usia 1-3 tahun. Dalam tahapan ini, kita kenal dengan istilah autonomi versus shame and doubt, atau kemandirian versus ragu dan malu. Di usia ini, seorang anak mulai meninggalkan ketergantungannya terhadap pengasuh dan orang tuanya. Anak mulai ingin belajar mandiri, di mana ditandai dengan anak mulai memilih mainan, anak dilatih toilet training, meminum sendiri, makan sendiri, kadang-kadang juga belajar minum dengan sedotan, bahkan belajar berjalan. Dalam hal ini, orang tualah yang perlu mengawasi full atas perubahan-perubahan yang terjadi. Jangan sampai orang tua melarang hal-hal tersebut yang nantinya akan berdampak buruk pada kepribadian anak. Kepribadian yang akan muncul ketika semuanya itu berhasil dilakukan oleh anak, maka anak akan
menjadi pribadi yang mandiri. Akan tetapi, ketika dalam proses belajar tersebut, contoh, ketika anak belajar toilet training, memilih main sendiri, belajar berjalan, itu dimarahi. Ketika salah mereka dimarahi, ketika banyak tingkah mereka dimarahi, maka akan timbul pemalu dan ragu-ragu. Mereka merasa bahwa ketika saya melakukan ini, ketika saya belajar ini, maka nanti akan dimarahi oleh orang tua, dan nantinya akan timbul rasa malu dan ragu-ragu. Kemudian yang ketiga, tahap perkembangan usia 3-5 tahun. Di sini dikenal dengan masa prasekolah. Istilah yang dipakai adalah inisiatif versus guilt atau inisiatif versus rasa bersalah. Di usia ini, anak mulai belajar berpikir abstrak. Anak mulai mengembangkan pikirannya, imajinasinya, ditandai dengan mulai memilih peran dan beropini. Ketika bermain, dia misalkan, wah aku ingin menjadi Power Rangers, aku ingin menjadi apa. Jadi mulai berimajinasi. Kemudian juga ditandai dengan mulai berkarya. Biasanya di taman kanak-kanak atau di pendidikan anak usia dini, mereka diajari membuat origami, menggambar, dan lain sebagainya. Dan mereka juga sudah mulai bergaul dengan teman-teman seusianya. Kemudian nanti kepribadian apa yang akan muncul? Nah, dalam tahapan ini orang tua lah atau peran-peran orang di sekelilingnya lah yang akan berpengaruh besar terhadapnya. Dimana ketika anak mulai berkarya, jangan sampai kita memarahi ketika mereka salah. Contoh, ketika mereka menggambar, gambarnya jelek ataupun hasil karyanya tidak menarik ataupun kurang bagus, jangan sekali-kali kita memarahinya atau mencegahnya. Biarkan saja mereka berkembang, namun tetap dalam pengawasan. Begitupun ketika dia bermain memilih temannya, kita jangan menghalang-halangi mereka untuk bermain, akan tetapi kita tetap mengontrol, tidak dengan melarangnya. Biasanya ketika di rumah, anak menggambar terus kemudian berantakan, ibu-ibu mulai pusing, disitulah mulai ibu-ibu marah. Sebaiknya ibu-ibu disarankan untuk mengarahkan anak agar, ya nak, nanti setelah menggambar, kertasnya dirapikan lagi atau pulpennya ditaruh kembali di tempat yang benar. Karena nantinya kepribadian yang akan muncul adalah rasa tidak percaya. Mohon maaf, rasa bersalah. Yang seharusnya muncul rasa inisiatif atau kepekaan, tetapi karena kejanggalan, karena hal-hal tersebut, maka akan timbul rasa bersalah dan anak itu tidak mau untuk melakukan sesuatu itu. Karena nanti ketika anak melakukan itu, mereka merasa akan dimarahi dan tidak akan muncul rasa inisiatif atau kepekaan. Kemudian di tahap yang keempat, yaitu tahap perkembangan usia 5-12 tahun. Di sini juga dikenal dengan istilah masa usia sekolah. Istilah yang digunakan adalah industry versus inferiority atau kerajinan versus rendah diri. Nah, disinilah anak mulai diberi tugas-tugas. Anak mulai diberi tuntutan, semisal anak ketika masuk sekolah sudah diberikan PR, ketika di rumah sudah diberikan tugas semisal sama orang tua. Ayo nak, belajar nyuci piring, ayo nak, belajar megang sapu. Nah, itu sudah diberikan tugas-tugas seperti itu biasanya. Nah, kepribadian yang akan muncul dalam tahap ini adalah yang pertama, pribadi yang rajin dan ulet, yang kedua rendah diri. Pribadi yang rajin dan ulet akan muncul ketika semua tuntutan-tuntutan itu disupport oleh orang tuanya, dibantu oleh orang tuanya, terus didukung oleh orang tuanya. Akan tetapi ketika orang tuanya tidak support, contoh semisal ketika anak-anak mengerjakan tugas PR kemudian mereka salah terus dimarahi, ataupun PR-nya tidak dikerjakan terus orang tua memarahi, itu akan timbul rasa rendah diri.
akan timbul rasa, wah saya nggak mampu untuk mengerjakan ini, saya nggak mampu untuk melakukan ini, saya nggak bisa untuk ini. Akan tetapi ketika semua tuntutan-tuntutan itu disupport baik oleh orang tuanya, dan mereka akan merasakan sendiri keberhasilan dari tuntutan-tuntutan itu atau tugas-tugas itu. Contoh mereka meraih peringkat 1 di kelasnya, itu akan muncul pribadi yang rajin dan ulet. Kemudian yang selanjutnya, di tahap perkembangan usia 12-18 tahun, di mana ini usia sudah tidak masuk lagi usia kanak-kanak ya. Jadi di awal tadi usia di tahap 1 sampai ke 4 itu lebih dominan banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu orang tua. Nah, di tahap ini di usia 12 sampai 18 tahun ini faktornya kebanyakan dari internal diri sendiri. Walaupun ada beberapa hal yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dalam tahapan ini kita kenal dengan identity versus confusion atau pembentukan identitas versus kebingungan identitas. Di usia ini seseorang mulai mencari jati diri, memahami minat dan bakat dan cita-cita, bahkan memperluas relasi pertemanannya. Nah, disinilah peran serta guru dan orang tua untuk mengarahkan kemampuannya, minat dan bakatnya sesuai dengan potensi yang dia miliki. Jangan sampai kita menuntut hal-hal yang tidak diinginkan anak, yang nantinya akan timbul rasa bingung atas identitas dirinya. Yang sejatinya dalam usia ini anak akan mendapatkan identitas diri yang kokoh, malah akan terbalik. Malah akan nantinya anak akan menjadi kebingungan identitas karena memaksakan kehendak dirinya. Yang kemudian di tahap ke-6, yaitu usia 18 sampai 35 tahun, disinilah mulai dewasa awal, di mana dikenal dengan intimasi versus isolation atau keintiman versus kesendirian. Nah, indikator perkembangannya bagaimana? Disinilah kalau di usia sebelumnya itu mereka mulai membuka jejaring pertemanan yang sangat luas. Nah, di usia ini seorang individu akan mulai pilih-pilih teman, bahkan mulai memilih pasangan hidupnya. Dan juga seseorang akan menyesuaikan dirinya dengan orang lain, identitas dirinya dengan orang lain, menyesuaikan dirinya dengan pasangannya, menyesuaikan dirinya dengan temannya. Bagaimana mereka menyesuaikan diri agar mereka dapat bergaul. Nah, kepribadian yang akan muncul apabila hal ini berhasil, yaitu rasa keintiman atau rasa nyaman. Jadi merasa nyaman ketika dengan pasangan mereka, dengan pertemanan, akan merasa nyaman atau rasa keintiman. Kemudian apabila gagal, maka akan merasakan kesendirian. Jadi ketika mereka gagal memilih teman atau mereka gagal memilih pasangan, mereka akan merasakan kesendirian. Mereka akan merasa kesepian dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya di tahap ke-7, yaitu tahap perkembangan usia 35 sampai 55 tahun. Ini merupakan masa puncak manusia, di mana dikenal dengan istilah generativity versus stagnancy atau generasi versus stagnansi. Indikator perkembangannya adalah seseorang akan mulai memilih seseorang lagi untuk regenerasi. Biasanya orang tua anak untuk meregenerasikan dirinya, biasanya menyiapkan sesuatu yang bisa diwariskan. Nah, sesuatu yang diwariskan ini bukan berarti hanya materi, akan tetapi bisa organisasi, bisa sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungannya. Dan juga dalam usia ini seseorang mulai mencari posisi di tengah-tengah masyarakat. Posisi di sini bukan berarti jabatan, akan tetapi dia mulai mencari bagaimana caranya kita bisa bermanfaat untuk masyarakat luas dan berdampak untuk masyarakat luas.
disitulah posisi. Lalu kemudian kepribadian yang akan muncul adalah regeneratifikasi. Jadi nantinya akan ada regenerasi untuk dirinya, meneruskan dirinya seperti anak dan sebagainya. Kemudian apabila gagal, maka akan muncul rasa stagnansi. Yang terakhir yaitu tahap yang ke-8, yaitu usia 55 tahun lebih, di mana di sini kita kenal dengan istilah integrity versus despair atau integritas versus keputusasaan. Di usia ini, seseorang akan mulai banyak merenungi kehidupannya di masa-masa lampau. Seseorang akan mulai banyak merenungi beberapa hal mengenai kehidupannya yang telah dilakukannya semasa hidup. Apabila kehidupannya sangat baik dan banyak bermanfaat bagi masyarakat, bagi orang banyak, maka akan muncul rasa kepuasan integritas terhadap integritas diri atau kepuasan hati. Kemudian apabila semasa hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan yang baik, banyak melakukan kesalahan, maka akan muncul rasa penyesalan dan keputusasaan. Kemudian dari teori yang sudah dijelaskan tadi, dengan berbagai dinamika yang ada di setiap tahap pembentukan kepribadian, muncullah ilmu bimbingan dan konseling untuk mereduksi kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi kepada kepribadian manusia, di mana saya akan menjelaskan berbagai macam fungsi PK yang ada implikasinya terkait masalah tugas berkembang, terkait masalah teori kepribadian Erikson, di mana yang pertama fungsi preventif atau pencegahan. Dalam teori kepribadian akan terjadi dua kutub. Yang pertama adalah bisa menjadi negatif atau bisa menjadi positif. Nah, dalam fungsi pencegahan ini akan memungkinkan kita untuk mencegah agar kemungkinan-kemungkinan negatif itu tidak muncul. Yang kemudian yang kedua, fungsi perbaikan. Dengan dinamika yang tadi sudah dijelaskan di awal, bahwa ketika sudah terjadi negatif, maka harus diperbaiki. Dan diperbaiki inilah bisa melalui bimbingan konseling. Kemudian fungsi maintenance atau perawatan, menjaga. Dalam setiap fase perkembangan, itu dijaga agar setiap untuk melewati fase berikutnya, manusia akan merasa optimal, perkembangannya akan berjalan secara optimal karena adanya perawatan. Kemudian fungsi development atau pengembangan. Di masa-masa tertentu perlu anak dikembangkan. Potensinya, kemampuannya, minat dan bakatnya perlu dikembangkan. Kemudian fungsi penyaluran, di mana di usia matang nanti suatu saat nanti sudah terbentuk identitas yang kuat, sudah membentuk jati dirinya, maka perlu disalurkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian fungsi penyesuaian, di mana di masa akhir nanti manusia akan bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bagaimana menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang terjadi, dinamika yang terjadi. Dalam teori ini mengajarkan kita untuk kita membantu orang lain dan juga merubah diri kita agar lebih baik ke depannya, agar di masa tua nanti kita tidak mengalami penyesalan yang begitu mendalam. Mungkin itu materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.